Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini aku akan berbagi tutorial atau cara untuk membuat kartu kuning untuk teman-teman yang berdomisili atau tinggal atau yang KTP-nya di Kutai Barat ya, Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur ya, Kalimantan Timur. Jadi kemarin saya sudah sempat bikinin videonya sebenarnya ya, tapi ternyata agak muter-muter gitu ya. Ini saya bikinin versi lebih ringkasnya begitu. Oke, namun sebelum itu tolong dibantu klik like dan subscribe terlebih dahulu supaya lebih banyak orang yang akan terbantu nantinya dengan video ini. Oke, teman-teman, di sini saya sudah coba cari-cari caranya gitu ya, dan ternyata ada cara terbarunya itu beda dengan cara lama gitu ya. Itu sekarang bisa dilakukan dengan full online. Nah, jadi di sini teman-teman, ini adalah akun Instagram dari Dinas Tenaga Kerja Kutai Barat gitu ya. Jadi untuk bikin kartu kuning ya, teman-teman bisa klik di sini nih di story-nya. Nah, di situ ada link ya. Jadi ada link di sini, teman-teman bisa scan barcode-nya atau boleh tulis manual ya. Di sini saya akan praktekin kalau tulis manual gitu. Oke. Nah, ini teman-teman buka Google-nya, silakan dibuka Google-nya. Kemudian ditulis di sini bit.ly garis miring DTKT Kubar gitu ya. Ditulis kayak gitu. Kayak gini aku tulis di sini ya. Nah, kayak gini setelah ditulis seperti ini, teman-teman klik enter ya, enter. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini teman-teman ya. Nah, teman-teman untuk bikin kartu kuning, silakan kalian geser kursornya ke sini, ke pelayanan publik ya, pelayanan publik di kanan atas. Kemudian klik kartu pencari kerja. Oke, kita klik. Nah, akan muncul tampilan seperti ini teman-teman ya. Oke, jangan khawatir, ini bisa kita kerjakan secara online ya. Nah, di sini ada keterangan persyaratannya apa saja yang diperlukan gitu ya. Yang pertama KTP Kabupaten Kutai Barat ya, ijazah pendidikan terakhir atau keterangan lulus, pas foto formal yang terbaru, latar belakang wajib warna biru gitu ya. Kemudian sertifikat pendukung atau surat pengalaman kerja kalau ada, dan kartu pencari kerja yang lama. Ini buat teman-teman yang mungkin sudah pernah bikin sebelumnya gitu ya. Kalau belum pernah bikin ya nggak usah gitu untuk poin nomor 5 gitu ya. Oke, itu saja teman-teman ya. Kemudian di sini ada catatan nih, catatan kecil. Bagi pemohon yang memiliki KTP luar Kutai Barat wajib untuk melampirkan surat keterangan domisili dari kepala kampung atau kecamatan. Kemudian, bagi pemohon yang memiliki KTP Mahakam Ulu tidak wajib untuk melampirkan surat keterangan domisili. Ini mungkin buat teman-teman yang ada di Kutai Barat tapi KTP-nya bukan Kutai Barat gitu ya, dan mau bikin itu bisa difasilitasi oleh ini dinas ini gitu ya. Tapi syaratnya yaitu harus punya surat keterangan domisili gitu. Oke, lanjut teman-teman ya. Setelah terbuka di halaman ini, teman-teman bisa klik ini formulir pendaftaran kartu pencari kerja. Teman-teman boleh siapin dulu persyaratannya ya. Nah, di sini ada banyak banget ini ketentuan-ketentuannya, silakan dibaca gitu ya. Kalau saya bacain nanti makin panjang videonya gitu ya. Jadi saya langsung aja gitu. Nah, email, silakan emailnya checklist aja gitu ya, karena ini wajib gitu. Nah, ini mekanisme pengerjaannya teman-teman. Yang pertama, pemohon mempersiapkan dokumen, kemudian dokumen diinput ke sini ya, formulir ini, kemudian data akan diverifikasi oleh petugasnya, dan kemudian kartu AK1 yang selesai akan dikirimkan via WhatsApp atau email. Jadi pastikan nomor WhatsApp dan emailnya teman-teman itu harus benar gitu ya, harus benar gitu, nggak boleh salah gitu ya. Dan ini ada kontaknya, kalau teman-teman nanti mengalami masalah ketika daftar gitu ya, silakan di save nomor kontaknya ini WA ya. Kalau teman-teman ada masalah boleh hubungi kontak ini gitu ya. Atau kolom komen ya, kolom komentar juga boleh banget sih itu. Oke. Nah, sekarang kita coba langsung masuk ke sini. Jenis layanan ya, teman-teman silakan pilih. Kalau teman-teman baru mau bikin ya klik baru. Kalau sudah pernah punya dan mau perpanjang ya klik perpanjang gitu ya. Di sini saya mau bikin yang baru aja. Klik baru seperti itu, kemudian klik berikutnya. Oke, muncul tampilan seperti ini teman-teman ya. Di sini kita diminta mengisi nomor NIK, silakan diisi. Oke, ini saya pakai data dummy ya. Saya pakai data dummy bukan data asli gitu. Hanya untuk contoh aja gitu.
kemudian nama lengkap gitu, misalkan siapa, misalkan Budi Inggris misalkan, nggak tahu lah itu. Silakan disesuaikan dengan nama teman-teman, misalkan di sini, dan kemudian alamat lahir ya. Oh ini sorry ya, harus diisi dengan kapital atau huruf besar. Nah, ya pastikan dengan huruf besar ya teman-teman. Tempat lahir juga diisi dengan huruf besar, kemudian tanggal lahir. Oke, misalkan gini, silahkan diisi dengan benar ya teman-teman semuanya. Usia saat ini berapa, misalkan 57, jenis kelamin misalkan siapa, laki-laki ya, status pernikahan. Kalau belum kawin ya tulis belum kawin di sini, kalau ya sesuaikan dengan status teman-teman, misalkan sudah gitu. Oke, agama misalkan di sini Islam, kemudian isi alamat lengkap. Silakan lihat teman-teman ya, di KTP itu ada alamatnya, ditulis alamatnya, misalkan jalan kali, saya kurang paham juga di arah sana ya, jadi misalkan aja gitu, nomor 32 RT 9 RW 8 misalkan, tulis kecamatan, desa apa gitu, silakan sampai kecamatan ya, sampai kecamatan dan sampai kabupaten gitu lah, kecamatan apa, kemudian ya kabupatennya kabupaten Kota Ibarat gitu ya biasanya. Nah silakan setelah itu domisilinya juga diisi, sesuaikan dengan lokasi teman-teman tinggal saat ini. Kalau sama ya silakan di copy aja gitu ya, di copy, masukin sini, dan kemudian nomor WhatsApp. Nah ini nomor WhatsApp ini wajib aktif, silakan diisi teman-teman ya, wajib aktif, karena nanti akan dikirim lewat WhatsApp atau email gitu ya untuk kartu kuningnya. Kemudian pendidikan terakhir teman-teman pilih, misalkan di sini saya pilih SMK tahun lulus 2000 berapa ya, 2018 misalkan. Kemudian jurusan misalkan teknik mesin misal gitu ya. Ya teman-teman sesuaikan dengan data teman-teman semuanya. Kemudian KTP. Nah, ini ada KTP, jasa, foto profil silakan diisi. Misalkan saya kan nggak ada foto ya. Saya coba pilih foto formal kartun. Ini buat contoh aja gitu ya. Ini teman-teman diisi dengan apa namanya, data teman-teman sendiri gitu ya, sesuaikan dengan data teman-teman sendiri. Save image. Liminho aja, Liminho biar foto formal. Ini latar belakangnya wajib biru ya teman-teman ya, tadi di persyaratan gitu, wajib biru. Oke, ini aku save dulu, foto formal. Oke, nah teman-teman silahkan diisi, itu KTP ya, silahkan diisi fotonya dengan KTP. Ini saya ngasih contoh aja, jadi fotonya saya asal aja gitu, tapi teman-teman wajib ngisi dengan data yang benar gitu ya, karena ini saya hanya dummy. Oke, foto formal, dan tadi ada KTP, jasa ya, kemudian di sini foto formalnya, ini foto formal dengan KTP tadi, sesuaikan dengan apa yang data yang diminta gitu. Nah ini harus latar belakang biru seperti ini. Kemudian teman-teman klik sini, upload lagi ya semuanya sampai selesai. Oke, dan kemudian ya ini ada sertifikat pendukung pengalaman kerja atau pelatihan, kalau ada ya, kalau nggak ada ya dikosongin aja nggak apa-apa. Kemudian ini kalau teman-teman yang memperpanjang kartu kuning yang mungkin sebelumnya sudah pernah bikin dan mau memperpanjang, nah ini silahkan diisi kartu kuning yang sebelumnya gitu ya, kayak gitu. Dan kemudian kalau mau bikin baru ya nggak usah gitu, nggak usah diisi. Dan untuk ini juga keterangan domisili, ini khusus untuk teman-teman yang memiliki KTP luar Kutai Barat.
gitu ya, dan tinggal di daerah Kutai Barat gitu dan pengen bikin kartu kuning di Kutai Barat gitu ya, ini silahkan bikin surat keterangan domisili di kelurahan gitu ya. Kalau kalau nggak ada ya nggak usah, karena mungkin teman-teman asli Kutai Barat kan, jadi nggak perlu gitu ya. Oke, langsung aja klik berikutnya dan kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Diisi dengan benar ya, bahasa asing yang kuasai, misalkan bahasa Inggris ya. Satu aja bahasanya yang bisa dipilih di sini ya. Kemudian posisi yang diinginkan, misalkan pengen kerja sebagai apa teman-teman, misalkan mekanik gitu ya. Mekanik gitu. Oke, lokasi kerja yang diinginkan dalam negeri, sektor usaha yang diminati, misalkan di transportasi, teknologi, misalkan ya jasa, konstruksi. Nah, teman-teman silakan dipilih sesuai dengan minat teman-teman ya. Minat teman-teman, kemudian upah yang diinginkan, gajinya mau berapa gitu, mau 2,5 sampai 5 juta atau di atas 5,5. Ini misalkan saya di sini 2,5 sampai 5 ya. Kalau teman-teman percaya diri ya boleh langsung 5 gitu, nggak apa-apa gitu ya, boleh banget. Oke, di sini dipastikan ya teman-teman sebelum diklik kirim itu sudah terisi dengan benar. Nah, petugas berarti tidak memproses permohonan apabila dokumen yang diwajibkan tidak dilampirkan atau tidak valid. Nah, itu kalau dokumennya nggak lengkap atau datanya salah nanti nggak akan diproses gitu ya. Nah, untuk prosesnya ini 2 kali 24 jam teman-teman, 2 hari gitu ya. 2 hari 2 malam lah baru selesai proses. Nanti akan dikirim ke WhatsApp teman-teman atau email teman-teman. Kalau setelah diklik kirim ternyata setelah 2 hari itu nggak dikirim-kirim, teman-teman bisa kontak WA ini gitu ya. Dan mempertanyakan apakah sudah diproses atau belum, atau apa yang kurang atau apa yang perlu diperbaiki gitu ya. Oke, klik kirim. Setelah semuanya benar, klik kirim ya teman-teman, nanti akan muncul tampilan sebentar ya, belum muncul gitu. Prosesnya butuh waktu sedikit agak lama. Nah, ini sudah selesai teman-teman. Formulir pendaftaran kartu pencari kerja ya, sudah diisi oleh kita tadi ya. Nah, ini ada keterangan tadi, proses 2 kali 24 jam, dan diprosesnya itu di hari ini ya teman-teman, di hari kerja gitu. Jadi kalau teman-teman submitnya di hari Jumat, maka ya prosesnya baru dilakukan di hari Seninnya gitu, Senin, Selasa baru diproses gitu prosesnya gitu ya, jam operasional. Jadi kalau teman-teman mau bikin di hari Kamis ya kemungkinan hari Senin baru selesai ya, bukan hari Sabtunya gitu, walaupun di sini 2 kali 24 jam gitu. Kenapa? Karena jam operasionalnya di jam ini gitu ya. Oke, buat teman-teman yang mungkin masih bingung boleh banget ditanyakan di kolom komentar, dan jangan lupa untuk dibantu klik like dan subscribe gitu ya. Dan ini juga ada nomor WA-nya nih, kalau teman-teman masih bingung boleh ditanyakan di sini juga gitu ya. Dan kemudian buat teman-teman yang butuh jasa butuh dibantu untuk bikin NPWP, bisa saya bantu ya. Nanti terdaftar di Cortex dan dapat akunnya juga. Silakan dihubungi kontak saya di video ini saya cantumkan, atau di kolom deskripsi juga saya cantumkan. Oke, terima kasih. Semoga sehat selalu dan semoga sukses. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.